6 karakter paling misterius di kartun SpongeBob SquarePants. Nomor 6 paling bikin merinding loh. Pertama, Pak Tua Jenkins, karakter yang selalu berganti penampilan. Sejak awal kemunculannya dalam SpongeBob SquarePants Season 3, episode 19 The Sponge Who Could Fly, Pak Tua Jenkins adalah karakter sampingan. Dia digambarkan sebagai orang tua pikun yang suka nimbrung kaum pemuda. Yang bikin ia sangat misterius dan unik adalah penampilannya yang selalu berbeda. Tidak hanya penampilan, sifatnya juga selalu berubah-ubah. Ini memperkuat teori jika Pak Tua Jenkins sebenarnya bukan orang yang sama, tapi nama sebuah marga. Kedua, nenek pecinta siput yang punya rahasia mengerikan. Episode 3 SpongeBob SquarePants Season 4 yang berjudul Have You Seen This Snail? Menceritakan tentang Gary yang kabur dari rumah. Ia akhirnya ditemukan dan dirawat oleh seorang nenek baik hati yang merawatnya bagaikan raja. Namun, ternyata sang nenek menyimpan rahasia mengerikan. Menjelang akhir episode tersebut, Gary menemukan 14 cangkang siput di lemari sang nenek. Lalu fakta bahwa siput nenek sebelumnya, Miss Tafsy, hilang secara misterius, menjadi pertanda jika ada yang janggal dengan sang nenek. Antara sang nenek memberi makan siputnya sampai mati, atau ia menggemukkan mereka, lalu memakannya. Ngeri juga ya. Ketiga, Bert, penghuni Rock Bottom yang membantu SpongeBob pulang, Incidental 211, atau lebih dikenal dengan Bert, adalah karakter penghuni Rock Bottom yang muncul dalam SpongeBob SquarePants Season 1 episode 17, Rock Bottom. Ia datang menolong SpongeBob kembali ke Bikini Bottom saat ia nyasar ke kota Rock Bottom dan tidak bisa kembali. Karena Rock Bottom memiliki dialek dan logat berbeda. Cara bicara mereka sangat berbeda dengan penduduk Bikini Bottom. Hal ini membuat SpongeBob kesulitan mendapat bantuan. Namun, Bert secara misterius mampu memahami dan bahkan berkomunikasi dengan SpongeBob. Apakah ikan anglerfish tersebut pernah tinggal di Bikini Bottom? Belum ada kejelasan. Keempat, gorila, karakter paling bikin bingung. SpongeBob SquarePants Season 3 episode 16 berjudul I Had an Accident menceritakan tentang SpongeBob yang takut keluar rumah setelah mencederai bokongnya saat bermain ski. Di akhir episode, SpongeBob diserang oleh seekor gorila yang kemudian kabur dengan panik saat ditanya. Tujuan gorila pergi ke laut. Ini jadi salah satu segmen paling membingungkan dalam cerita SpongeBob SquarePants. Kelima, Nosferatu, si vampir misterius yang bekerja di Krusty Krab. Nosferatu adalah karakter minor yang muncul di beberapa episode SpongeBob SquarePants. Ia pertama kali muncul dalam episode Graveyard Shift, memainkan lampu Krusty Krab, sengaja menakuti SpongeBob dan Squidward yang tengah shift malam. Terungkap pula jika ia bekerja sebagai manajer shift malam di Krusty Krab. Nosferatu menjadi ikonis dan sering kemudian muncul di berbagai episode kartun ini. Usut punya usut, ternyata ia adalah karakter yang berasal dari film Nosferatu tahun 1992. Tidak ada yang tahu kenapa ia bisa sampai ke Bikini Bottom dan bekerja di Krusty Krab. Yang lebih membingungkan lagi adalah bagaimana bisa seorang vampir hidup di dasar laut? Keenam, Charles, pria misterius yang lebih jago memasak Krabby Patty dibandingkan SpongeBob. Charles adalah karakter minor dalam episode Welcome to the Bikini Bottom Triangle. Ia adalah veteran pelaut yang memperingatkan tentang bahaya nyanyian Putri Duyung yang bisa membawa warga Bikini Bottom menuju segitiga Bikini Bottom. Saat seluruh karyawan Krusty Krab terbawa ke tempat tersebut, Charles dengan sukarela menggantikan SpongeBob untuk memasak Krabby Patty. SpongeBob bahkan mengatakan jika masakan Charles jauh lebih enak dari buatannya. Siapa sebenarnya Charles? Beberapa teori mengatakan jika ia juga pernah terjebak di segitiga Bikini Bottom dan berlatih memasak untuk bertahan hidup di sana.